Ras, Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada hari ini marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dalam bahasa Batak dikatakan, ia dung di paunduk baksokku, natar goar tuguarhu rohana, jala martang yang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida siandala nasida, akan arwai, aupe, tangi honok kudo sian banwa gijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumokku ma isini tanona. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita sudah mengenal Rembrandt van Rijn. Ia adalah seorang pelukis besar dari Belanda. Salah satu karyanya yang paling terkenal dan ikonik adalah The Night Watch, penjaga malam, yang diselesaikannya pada tahun 1642. Setiap lukisannya penuh dengan luapan emosi, dan karyanya banyak bertemakan Alkitab. Hidup Rembrandt tidak seindah dengan lukisannya. Di masa kejayaannya, ia sangatlah terkenal dan terpandang. Namun setelah itu, hidupnya teruslah menurun. Dimulai dengan kematian istrinya, hingga ia pun mengalami kebangkrutan dan hidup dalam kesederhanaan. Secara manusia, hidup Rembrandt mengalami kegagalan, dan di akhir hidupnya yang penuh penderitaan dan kegagalan, ia pun melukis sebuah karya terkenal berjudul The Return of Prodigal Son. Lukisan ini menggambarkan seorang anak yang kembali setelah jatuh dalam dosa dan disambut dengan pelukan penuh kasih oleh ayahnya. Dalam lukisannya tersebut, ia sebenarnya bukan melukis atau mengarang cerita itu, melainkan ia sedang melukis dirinya sendiri. Dalam lukisan tersebut, sang anak mewakili manusia yang hancur, dan sang ayah melambangkan kasih Tuhan yang selalu memulihkan anaknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti dalam lukisan Rembrandt, demikian juga ayat ini berbicara tentang pemulihan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang berdosa. Ayat ini merupakan jawaban Tuhan kepada Salomo setelah pentahbisan bait suci, di mana Tuhan memberikan jalan pemulihan ketika umatnya jatuh dalam dosa. Ada 4 langkah yang dilakukan manusia untuk menuju pemulihan, yaitu pertama, merendahkan diri, di mana pemulihan dimulai bukan dari kekuatan kita, tetapi dari kerendahan hati, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kedua, berdoa, di mana doa menjadi pengakuan jujur manusia bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan. Ketiga, mencari wajah Tuhan, yang menandakan bahwa sebagai umatnya, maka manusia haruslah mencari pribadinya dan tidak hanya berfokus sekedar solusi dari Tuhan. Dengan ini maka kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berbalik dari jalan yang jahat. Sikap ini adalah bukti penyesalan manusia atas dosa yang dilakukannya. Doa tanpa pertobatan tidak akan pernah membawa perubahan. Tuhan menghendaki agar manusia berdosa mengalami perubahan hati dan hidup. Dengan 4 langkah yang menjadi bagian manusia ini, maka Tuhan berjanji untuk mendengar dari sorga,
mengampuni dosa, dan memulihkan negeri. Janji Tuhan ini bukan hanya untuk mengampuni umat-Nya, tetapi juga memulihkan apa yang rusak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ayat ini maka kita dapat belajar bahwa pemulihan tidak selalu mengembalikan keadaan yang lama, selayaknya Rembrandt yang tidak kembali kaya seperti dahulu kala. Pemulihan mengajarkan kita untuk sadar dan kembali secara batin kepada Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Nya, dan berbalik kepada jalan yang benar. Disinilah kita dipulihkan dengan diterima kembali dan membangun relasi dengan Tuhan. Karena Ia akan menebusnya menjadi sesuatu yang indah selayaknya mahakarya Rembrandt, The Return of the Prodigal Son, yang menghasilkan kesaksian yang menyentuh banyak orang. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Setiap kata demi kata, kiranya memberikan kekuatan bagi kami, di mana kami boleh Engkau pulihkan, dan kami boleh berusaha untuk merendahkan diri, untuk berdoa, untuk berubah Tuhan, sehingga Engkau melihatnya dari surga. Kuatkanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga Tuhan, untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang beraktivitas, atau yang akan beraktivitas. Lindungi, berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan, di setiap apa yang mereka lakukan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.